الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Bapak Camat Trigabaya atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Trigabaya, Bapak Ibu para pengurus Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Trigabaya, hadirin yang saya muliakan. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah sedang dan akan kita terima. Bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, para pengurus BUMDes yang saya hormati, pertama sekali saya menyampaikan permohonan maaf yang tak terhingga pada Bapak Ibu karena di luar kemampuan dan perencanaan saya harus tertunda berangkat ke tempat ini, walaupun undangan yang dilayangkan oleh tempat itu jam 9.30. Saya baru bisa berangkat dari Selong, nyopir sendiri jam 10 kurang seperempat dengan kepadatan lalu lintas yang cukup, kita tidak bisa luput sekali. Atas keterlambatan itu sekalian saya menyampaikan pertama. Yang kedua, terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga sampaikan kepada seluruh hadirat karena telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi, menyamakan sinyal, menyamakan frekuensi kita untuk satu tujuan, yaitu merespon cepat apa yang telah diarahkan di berbagai kesempatan oleh Bapak Bupati Lombok Timur terkait dengan bagaimana kita semua di pemerintahan tingkat desa ini memberdayakan badan usaha milik desa yang ada di desa masing-masing untuk kita dorong, kita kuatkan bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan program pemerintah baik yang dirancang dari pusat, provinsi maupun kabupaten, juga kegiatan-kegiatan wirausaha lainnya yang ada di desa itu yang sifatnya rutin. Oleh karena itu kehadiran saya pada saat ini bukan hadir untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, karena hal ini bukan barang baru sesungguhnya. Ini barang sudah lama, hanya masing-masing desa, masing-masing wilayah beda cara tata kelola manajemennya, sehingga ada yang stuck, ada yang mati suri, ada yang terseok-seok perjalanannya, ada yang jalannya bagus, ada yang lari, ada yang agak kencang juga larinya, walaupun hanya sedikit. Di seluruh desa kelurahan yang terjadi, ada desa-desa tertentu yang sekarang sudah punya modal di atas 1 miliar, tingkat kemandiriannya bagus. Ada juga yang memang tidak ada aktivitas, tapi ada di desa. Oleh karena itu, hadir kita pada saat ini adalah menjadi solusi untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang beberapa bulan terakhir ini agak rada-rada gaduh gitu. Jadi khusus BPNT, bantuan pangan non tunai ini terjadi kegaduhan ya, yang sebenarnya bukan fakta juga, tetapi itu berita dari apa yang saya serap. Sebelum hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, saya sudah bersilaturahmi ya dengan Bapak Camat, termasuk Trigabaya, kemudian hampir seluruh kepala desa sudah ketemu ya, yang secara formal mengundang hari ini sudah ada 4 kecamatan, tetapi yang lain sudah saya bertemu di tempat-tempat tertentu oleh Bapak Kepala Desa, dan alhamdulillah responnya bagus. Kalau bukan kita sebagai pembantu Bapak Bupati yang akan merespon atau memulai secara cepat apa yang dilakukan oleh beliau dengan melihat potensi peluang yang bagus ini, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi juga? Nah, mumpung ada peluang bagus. Yang berikutnya, BUMDes ini Bapak Ibu sekalian, selama ini kan ada pro kontra oleh kelompok-kelompok tertentu mengatakan
jadi supplier dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita teliti di Pedum itu sendiri dia boleh. Lalu PP terbaru, PP 11 tahun 2021 secara jelas menyatakan BUMDes sangat dikedepankan. Nah ini kan peluang emas, peluang emas bagi kita. Tidak saja berpikir di program. Kalau program ini kan bisa jadi mungkin tidak ada dalam tapi justru rutinitas harian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat itu kita berharap BUMDes mampu tampil di situ. Pada hari ini peluang yang sangat bagus ini ingin saya sampaikan kepada kita semua. Sebenarnya diskusi saya dengan Pak Camat kemarin ingin juga dihadirkan seluruh agen Ewaru. Karena ini kan satu kesatuan. Tidak bisa berdiri sendiri BUMDes tanpa ada Ewaru atau agen Ewaru. Lalu pendamping PKH, kemudian TKSK dan lain sebagainya perlu kita bersama-sama di tempat ini sehingga sinyal kita ke depan dalam rangka mengayun melangkah ini sama. Untuk Bapak Ibu ketahui dari apa yang pernah saya lakukan kunjungan silaturahmi ke teman-teman hampir berupa desa mulai dari ujung selatan, tengah, utara sampai Semarang itu khusus Pak Kepala Desa dan BUMDes, Bapak Ibu Kepala Desa dan BUMDes ini responnya bagus sekali. Semuanya berkeinginan untuk mendorong dan menguatkan BUMDes dalam rangka ikut masuk sebagai salah satu supplier atau supplier baru dalam kegiatan BPIT. Ada berbagai keluhan yang saya terima yang kami serap itu terkait dengan bagaimana dengan ketika kita tidak memiliki modal. Sebenarnya kalau ngomong BPNT tidak perlu kita bicarakan modal uang, karena uangnya sudah ada kan. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kemampuan kita membangun kemitraan sebenarnya. Modalnya mitra gini, sebenarnya seperti itu. Termasuk juga usaha-usaha lain di luar program. Kalau kita punya banyak kolega, punya banyak mitra, ketika masyarakat kita butuh apa, kita bisa komunikasi kan. Dia butuh apa, kita bisa bangun komunikasi dengan apa? Pengusaha-pengusaha besar yang memang real berusaha di bidang itu. Tidak seperti yang beberapa bulan terakhir ini kan kegaduhan itu terjadi karena ada di tengah-tengah program ini orang yang ikut masuk tetapi dia bukan sebenarnya, istilah saya itu supplier. Kalau supplier itu resmi dia. Kalau supplier itu dia memang real usahanya itu. Misalnya beras, dia pengusaha beras. Daging dia pengusaha daging. Telur memang dia pengusaha telur gitu kan. Ini yang kita harapkan. Jangan lagi kayak kemarin-kemarin lah. Dia ber-PKS dengan agen daging misalnya. Tapi dia bukan pengusaha daging. Dia ber-PKS beras tapi dia bukan pengusaha beras. Ketika ada apa-apa terjadi kegaduhan. Terus terang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Desa semuanya, ada kekhawatiran orang-orang tertentu tentang BUMDes ini. Bagaimana kalau BUMDes masuk nanti? Bagaimana kita ini? Bahkan maaf teman-teman agen Ewaru itu sangat khawatir dia dengan BUMDes ini. Padahal tidak perlu khawatir. Setelah kami sampaikan secara terbuka ya, bagaimana tata kelola, manajemen dan lain sebagainya, sistem bagi untung kalau toh ada keuntungan gitu ya. Karena memang pagu yang ada ini kan sudah dirancang oleh negara ini untuk dia ada lebihnya sedikit gitu. Karena memang ada unsur bisnisnya kan, ada lebihnya sedikit. Yang sedikit itulah bagaimana caranya diatur. Tentu ada kesepakatan. Teman-teman agen Ewaru ini saya sampaikan, andai pun BUMDes masuk sebagai supplier utama di desa itu, jangan pernah khawatir terhadap apa yang pernah didapatkan selama ini. Itu yang kekhawatirannya kan. Dia khawatir kalau misalnya dia sebulan dia mendapatkan Rp2.000 misalnya, akan hilang Rp2.000 itu tidak akan terganggu sama sekali. Tapi ada lembaga lain yang bisa terdorong kita berdayakan. BUMDes semua ada. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian polanya adalah walaupun PKS itu tidak harus PKS, tapi sebaiknya supaya jelas siapa bertanggung jawab terhadap apa, ya, siapa bertanggung jawab untuk menyiapkan apa, lalu apa hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak yang ada di situ.
jelas. Yang ber-PKS nanti adalah agen Ewaru dengan BUMDes. Itu nanti polanya, sehingga peran Bapak Ibu Kepala Desa menjadi sangat strategis, sangat penting untuk bisa saling berdiskusi, saling mempengaruhi, sehingga agen ini harus ber-PKS dengan BUMDes. Kemudian BUMDes selaku supplier utama di desa itu dituntut untuk mampu menyediakan seluruh komoditi yang dibutuhkan oleh KPM atas dasar mungkin permintaan dan lain sebagainya. Itu bisa dibahas di luar forum ini. Ketika BUMDes di bawah kendali pembinaan dan panduan Bapak Ibu Kepala Desa mampu menyiapkan seluruh komoditi kebutuhan KPM dari wilayahnya itu terdorong, itu sangat bagus. Secara mandiri dia mampu menyiapkan komoditi yang dibutuhkan, karena memang di desa itu ada potensi untuk itu. Dengan cara dia bermitra atau dia beli langsung itu kita dorong, kita kuatkan terus. Ketika dia tidak mampu, disitulah dibutuhkan kemitraan dengan mitra tertentu yang dipandang mampu, kemudian memang dia berusaha di bidang itu. Kemudian yang paling penting adalah setelah program ini berjalan, ujung-ujungnya pengusaha atau mitra utama itu punya kebiasaan baik, yaitu kebiasaan pandai berbagi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kan banyak di antara kita ini ketika sekolah mungkin dulu lulusnya di kali tambah kurang saja, di bagi-bagiannya kurang kita. Mengalihkan pendapatan sendiri pintar kita, menambah pendapatan sendiri kita pintar, mengurangi pendapatan teman kita pintar, tapi membagi pendapatan kepada yang lain itu yang perang. Tidak banyak yang lulus kalau itu. Nah ini poinnya di situ sebenarnya, sehingga agen jelas keuntungannya, BUMDes pun juga jelas keuntungannya, karena kita rancang dia BUMDes juga ber-PKS dengan pengusaha tertentu terhadap bidang atau terhadap komoditi tertentu, walaupun tidak seharusnya, tetapi menjadi penting itu ada untuk kita saling mengikat. Jika ada hal-hal di luar dugaan kita muncul, kita bisa menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan, itu paling penting. Berharap tidak sampai dia kerana hukum gitu. Andai pun ada ya forum kepala desa, asosiasi kepala desa di Lombok Timur ini punya penasihat hukum juga ya. Saya pikir tidak akan lari teman-teman itu untuk mendampingi BUMDes atau apa. Bahkan kita rancang supaya dia menggratiskan kalau ada apa-apa. Ada apa? Gratiskan dari penasihat hukum yang ada. Ini konsep yang kita kembangkan. Tetapi saya punya keyakinan kalau pola ini jalan, karena tidak ada orang yang terganggu sebenarnya. Gitu. Tidak ada yang terganggu. Sehingga hampir tidak ada jalan kita, Bapak Ibu Kepala Desa ya, untuk tidak ikut pada irama ini. DPR ini program pemerintah, BUMDes juga pemerintah yang punya kan. Jadi peluangnya peluang bagus, walaupun satu-satunya. Memang BUMDes bukan satu-satunya menjadi supplier. Kalau ada orang lain juga tidak ada masalah. Tapi mumpung BUMDes ini ada, kalau bukan kita yang memperdayakan siapa lagi? Berikutnya beberapa kecamatan yang sudah on ini ya, dan segera akan merencanakan launching bersama. Kecamatan Sambelia itu dia akan melaksanakan launching bersama. Walaupun Pak Bupati menargetkan satu kecamatan 2 desa ya, yang bisa on, tapi Sambelia meresponnya dengan baik, termasuk Peringasela, Mas Bake, Sikur, lalu Sembalu yang sudah terluak di Ruaru. Sakra Timur, Sakra Barat, besoklah menari, tolong belum, tetapi sudah seperti dan Pak Camat dengan Bapak Ibu Lurah juga ingin juga seperti ini. Launching bersama, lalu kita hadirkan Pak Bupati, agar Pak Bupati ini tidak mikir sendiri, gitu. Ide-ide besar dari dulu, tapi kita yang menjabarkan lebih kecil di bawah. Kadang-kadang maaf Pak Bupati ya, kepimpinan kita, setelah dia nyampaikan ide gagasan, pusing sendiri, bahkan stres sendiri. Karena kita waktu beliau perpanjangan tangan dari kepala OPD, camat, kepala desa, lurah dan sebagainya, tidak cepat merespon, tidak cepat mengambil sikap. Nah ini salah satu cara kita merespon isyarat Pak Bupati supaya BUMDes ini cepat mandiri secara bertahap.
kondisi BUMDes saat ini kan memang tidak semuanya sama. Ada yang mapan, ada yang tidak. Tetapi jangan khawatir. Kalau masalah tidak punya modal dengan program BPNT memang tidak perlu modal. Dalam berdua maksud saya. Modalnya modal ada lembaga, lalu kita bisa bermitra dengan para pihak yang memang punya kompetensi di bidang itu. Jangan salah mitra poinnya. Sehingga besok lusa tidak muncul kegaduhan yang menyita waktu kita. Sesungguhnya fakta lapangan, saya coba main ke Lombok Tengah, main ke Sumbawa juga dengan program ini. Lombok Timur ini terbaik sebenarnya tata kelola BPNT, terbaik ya. Cuma ributnya lebih banyak. Ributnya yang banyak itu pun di media sebenarnya. Seperti dia masalah semuanya, padahal tidak. Di kabupaten tetangga ini tidak baik-baik amat. Nah sekarang ini kesempatan kita merapikan dia, menertibkan dia program ini sehingga berjalan dia dengan baik. Lalu 6T itu terpenuhi, KPM tidak terugikan. Salah satu juga kenapa harus ada PKS antara agen Ewarung dengan BUMDes, lalu BUMDes dengan mitra misalnya. Ini untuk kita saling rentang kendali, untuk saling bisa kontrol terkait masalah kualitas terutama kualitas barang. Kemarin maaf ketika ada komplain KPM tentang mutu komoditi misalnya, itu saling lempar. Karena yang bersangkutan berkait tentang beras, tetapi dia bukan usaha beras. Ujung-ujungnya nyebut ini orang yang bupati, ini orang yang wakil bupati, tidak pernah. Tidak ngurus begini, bupati mau wakil bupati, tidak ada urusannya dari ini. Tidak boleh terbawa beliau yang hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau yang baik silahkan bawa orang bupati. Jangan yang jelek-jelek, kasihan beliau. Ketika kita kata orang Jawa bupati, akhirnya orang mentok di situ kan, tidak enak dia komplain. Tetap yang jadi korban juga KPM kan. Kita tidak ingin korban KPM jadi korban terus. Kita ingin melayaninya dengan baik, karena memang itu haknya bagi program ini. Dan ini harapan kita. Kalau dia jelas alurnya seperti ini, ketika ada komplain dari KPM, agen tinggal ngomong kepada BUMDes. Oh ini KPM kami sekian orang, berasnya mungkin tidak baik, kebutuhan dan lain sebagainya, dia tidak terima. Tolong dikasih jelas. BUMDes tinggal mengganti. Ketika BUMDes secara mandiri menyiapkan beras itu, maka dia langsung ganti. Kalau misalnya dia dengan mitra, tinggal ngomong sama mitranya kan, tuntas urusan, selesai masalah kita. Ini maksudnya sebenarnya. Tidak lagi kita saling lempar, ini orang ini orang ini, sehingga muncul rasa tidak enak. Kalau ini enak kita. Dan terhadap teman-teman yang sudah meluncing BUMDes ya, untuk jamaah mereka yang BUMDes sudah Lombok ya, kemana-mana. Lombok sudah kan. Jadi bergurulah kepada Lombok. Berguru kepada beliau. Bagaimana caranya? Bluetooth disconnected. Dia menang duluan kan. Dia lebih menang selangkah. Jadi langkah pertamanya itu, startnya itu silakan berbagi pengalaman dengan beliau. Di Kecamatan Suralaga, desa yang paling kecil meluncing BUMDes adalah desa Sanboro. Dia berani. KPM cuma 180, nggak banyak. Tapi berani dia. Borok sapi lagi kemarin. Walaupun dia rugi ujung-ujungnya kan. Tapi dia berani kan. Artinya pengalamannya itu ada gitu. Yang lain jalan, dia merasa sangat bagus ini program ini. Nah kemudian desa-desa lain dengan potensi yang ada ini, saya pikir tidak ada masalah. Tinggal sekarang kita mau semangat itu kita jaga dengan baik, respon kita baik, dan masalah itu menjadi tuntas. Tidak banyak hal-hal yang kita teori kita untuk memberdayakan BUMDes tidak banyak sebenarnya. Karena lembaga-lembaga ini sudah ada. Lembaga ekonomi itu di desa ada di BUMDes. Pak Kepala Desa bersama BPD membentuknya itu milik desa. Kalau BUMDes ini jalan, tidak saja di program tetapi juga rutinitas harian untuk masyarakat. Insya Allah Bapak Ibu Kepala itu enak gitu. Buat telat insentif untuk perangkat bisa dari situ sebenarnya. Bisa. Asal tata kelolanya transparan. Itu yang penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita kumpul pada hari ini, satu hal yang sangat mengharapkan karena kan agen dan hewan tidak ada. Jadi peran Bapak Ibu Kepala Desa menjadi sangat penting untuk berdiskusi
berdiskusi dengan Kadin sehingga dia mau bermitra bersama dengan Bumdes. Karena memang tidak ada unsur paksaan, dalam, tapi kita berharap itu jalan. Ada subscribe. Ada kendala kecil kita kemarin di beberapa desa yang sudah dibangun komunikasi itu mau akan on program ini, ternyata ada kesalahpahaman setelah ada sosialisasi dari Binjari dan dari Dinas Sosial Kabupaten itu yang membebaskan agen, bahkan boleh menyediakan sendiri barang itu dan lain sebagainya. Jadi BPND ini digelar kayak pasar, kayak kentang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana repotnya. Gimana masalahnya akan banyak muncul ketika misalnya seperti itu. Kita harus bikinkan dia mekanisme, bikinkan dia alur gitu, supaya enak semuanya. Kalau digelar itu saja secara bebas, saya pikir tidak bisa menjaga kualitas dan lain sebagainya. Belum lagi banyaknya oknum para pihak yang ingin masuk dalam program sehingga saling mengganggu, kita kehabisan waktu untuk mengurus itu. Dan terjadi dia. Untungnya bulan Maret ditunda kan? Maret itu hanya ditunda karena memang harus ada waktu kesiapan untuk validasi data. Data kita belum valid sekali. Tidak saja Lombok, tapi di seluruh Indonesia masalah kita sama. Harus dia terkoneksi dengan data KPM itu yang berbasis itu dengan data Dukcapil. Nah ini masih banyak serang dalam proses penyelesaian akhir sekarang. Kalau tidak terkoneksi dengan itu, dia bisa hilang dari program. Padahal dia memang masih layak untuk masuk dalam program. Gara-gara NIK misalkan. Nah ini yang sedang diselesaikan antara Dinas Sosial Kabupaten dengan Dinas Dukcapil bersama UPD Dukcapil dan kecamatan supaya menyempurnakan data ini sehingga akan ada data akhir yang dibuat nanti data resmi untuk bahwa itulah data resmi, data BNBA yang ada, yang by name by address. Fakta yang ada sekarang, maaf, ada orang KPM-nya 1000, bahkan ada 2000 gitu ya. Tapi yang terlayani di desa itu kurang. Menjadi pertanyaan juga. Lalu yang tidak dilayani namanya ada itu kemana? Ini kan pertanyaan juga. Siapa punya kuasa untuk menggeser dan lain sebagainya kalau itu ada? Kalau kita mau saling curigai, gampang. Kita tidak perlu kilas balik sekarang. Modus-modus yang terjadi kemarin-kemarin sudah apa? Misalnya maaf ya, oknum tertentu merangkap agen, merangkap supplier, merangkap itu ada. Bahkan maaf, oknum dari pendamping misalnya